Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo, berpetualang. Saatnya Halo teman-teman, pernahkah kamu melihat bunga besar yang selalu menghadap matahari? Itu dia, bunga matahari. Di video ini, kita akan menjelajahi semua tentang bunga matahari, mulai dari evolusi hingga keunikan setiap bagiannya. Yuk, kita mulai. Bunga matahari, atau Helianthus andus, berasal dari Amerika Utara dan telah dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu. Sebagai anggota keluarga Asteraceae, bunga matahari memiliki banyak kerabat seperti aster dan krisan. Ada berbagai jenis bunga matahari, mulai dari varietas kecil yang cocok untuk taman hingga yang besar untuk produksi biji. Berikut ini proses pertumbuhan pada tanaman matahari, dari kurun waktu 0 sampai 85 hari. Pertama dari biji ke akar. Pertumbuhan bunga matahari dimulai dari biji. Setelah ditanam, biji akan menyerap air dan memulai proses perkecambahan. Bunga matahari termasuk tumbuhan dikotil, di mana dua kotiledon muncul terlebih dahulu. Jenis perkecambahannya adalah epigeal, di mana kotiledon terangkat ke permukaan tanah, kemudian pertumbuhan batang dan daun. Setelah akar berkembang, batang mulai tumbuh ke atas. Batangnya kuat dan berisi jaringan yang mendukung transportasi air serta nutrisi. Daun bunga matahari berbentuk hati dengan pertulangan daun menyirip. Daun ini berperan penting dalam fotosintesis untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Pembentukan bunga. Bunga matahari sebenarnya terdiri dari ratusan bunga kecil pada satu kepala bunga besar, yang disebut kapitulum. Bunga di bagian tengah bersifat sempurna, mengandung organ jantan dan betina, sedangkan bunga di tepinya steril dan hanya berfungsi menarik serangga penyerbuk. Pertumbuhan bunga matahari mengikuti siklus hidup yang menarik, dimulai dari biji kecil yang penuh nutrisi. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam siklus hidup bunga matahari. 1. Biji. Tahap pertama adalah biji, yang kaya akan cadangan makanan untuk mendukung awal pertumbuhan. 2. Perkecambahan. Setelah ditanam di tanah, biji mulai menyerap air dan memulai proses perkecambahan. Akar kecil tumbuh ke bawah untuk mencari air dan nutrisi, sementara tunas kecil muncul ke permukaan tanah. 3. Bibit. Pada tahap ini, dua daun kecil pertama, atau kotiledon, muncul. Ini adalah tanda bahwa bunga matahari mulai mendapatkan energi dari fotosintesis. 4. Pertumbuhan vegetatif. Tumbuhan mulai tumbuh lebih besar. Batang memanjang dan menguat, serta daun sejati yang lebih besar mulai berkembang. Daun-daun ini berperan penting dalam proses fotosintesis. 5. Pembentukan kuncup bunga. Ketika tumbuhan mencapai kematangan, kuncup bunga mulai terbentuk di ujung batang. 6. Bunga mekar. Kuncup bunga mekar menjadi kepala bunga besar yang khas dari bunga matahari. Kepala bunga ini terdiri dari bunga-bunga kecil yang tersusun rapat. 7. Produksi biji. Setelah bunga matang, ovarium pada bunga betina berkembang menjadi biji. Kepala bunga penuh dengan biji siap panen. 8. Siklus berulang. Biji ini kemudian dapat ditanam kembali untuk memulai siklus hidup baru. Bunga matahari menggunakan metode penyerbukan silang. Lebah dan serangga lainnya sangat penting dalam proses ini. Ketika lebah mendarat di bunga, mereka membawa serbuk sari dari bunga jantan di satu kepala bunga ke stigma bunga betina di kepala bunga lain. Proses ini menghasilkan fertilisasi, yang merupakan awal dari pembentukan biji.
Selain serangga, angin juga membantu memindahkan serbuk sari. Setelah penyerbukan berhasil, ovarium bunga betina berkembang menjadi biji. Biji bunga matahari kaya akan minyak dan protein. Biasanya, kepala bunga dapat menghasilkan ratusan hingga ribuan biji yang siap dipanen. Salah satu hal paling menarik dari bunga matahari adalah heliotropisme, yaitu kemampuannya untuk mengikuti pergerakan matahari saat masih muda. Hal ini membantu tanaman mendapatkan cahaya matahari maksimum untuk fotosintesis. Selain keunikannya, bunga matahari juga memiliki banyak manfaat. Minyak bunga matahari digunakan dalam industri pangan dan kosmetik karena kandungan asam lemak tak jenuhnya yang baik untuk kesehatan. Bijinya menjadi camilan bergizi yang kaya protein dan vitamin E. Bunga matahari memiliki ciri menarik yakni selalu mengikuti arah sinar matahari yang disebut sebagai fenomena heliotropisme. Dalam bahasa Perancis biasa disebut dengan tonsol atau penggelana matahari, sifatnya hanya terjadi pada bunga muda dan akan berhenti jika bunga sudah mekar atau bunga dewasa. Dalam bangsa Perancis menyebutnya tonsol atau penggelana matahari. Bunga matahari memiliki peran penting dalam ekosistem. Sebagai sumber nektar, bunga ini mendukung populasi lebah, kupu-kupu, dan serangga penyerbuk lainnya yang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem. Setelah panen, ladang bunga matahari sering menjadi tempat berlindung bagi burung dan hewan kecil yang memanfaatkan sisa biji sebagai sumber makanan. Budidaya bunga matahari tidak terlepas dari tantangan. Tanaman ini membutuhkan paparan sinar matahari yang cukup, tanah subur, dan irigasi yang baik. Hama seperti ulat dan burung juga menjadi tantangan dalam pertumbuhan bunga matahari. Namun, dengan teknik budidaya yang baik, bunga matahari dapat tumbuh optimal dan memberikan hasil panen yang melimpah. Itulah sekilas tentang bunga matahari, tumbuhan yang indah dan penuh manfaat. Mulai dari bijinya yang bergizi hingga keunikannya mengikuti matahari, bunga matahari memang luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.